Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyahkuma an-nasa bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun. Saya berhadirin kita Allah Ta'ala wa la ta'uduna illa wa muslimun amma. Hari ini sidang Jumat yang sama-sama menghadiri Allah, kita bersyukur dengan iman bersama Islam dan kesehatan bersama untuk selalu mengabdi kepada Allah. Semoga aktivitas kita semua menjadi amal soleh, menjadi investasi akhirat kita dan tentunya ibadah kita termasuk sholat Jumat kita menjadi kafarat menghapus dosa dan kesalahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in bisa dibilang kaum muslimin yang Allah. Ada 3 penyakit masyarakat di masa Rasulullah SAW yang Rasulullah memberantasnya tidak bisa sekaligus, tapi butuh waktu. 3 penyakit ini kami sudah melekat di masyarakat jahiliyah, sehingga untuk melepaskan 3 penyakit masyarakat ini, syariat Islam turun pemahaman itu dengan cara tadarus bertahap, tidak bisa sekaligus. Apa saja 3 penyakit itu? Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua khamar, yang ketiga riba. 3 penyakit masyarakat ini oleh Rasulullah tidak bisa sekaligus untuk diberantas karena ini sudah menjadi kebiasaan, sudah melekat, sudah jadi budaya. Yang pertama perbudakan. Perbudakan tidak terjadi di peradaban Arab, termasuk di peradaban lain pada masa Rasulullah, bahkan melakukannya lebih keji. Sedangkan itu ada di peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban India, bahkan manusia-manusia hamba saya ini melakukan secara real. Pada masa Rasulullah yang namanya manusia itu berdua, ada manusia merdeka, ada manusia yang memang posisinya dia harus menjadi hamba saya. Kenapa ada hamba saya? Ada perbudakan. Salah satu faktornya adalah peperangan. Kaum yang kalah dari peperangan maka dia menjadi hamba saya. Kalau ingin bebas dia harus menembusnya. Bahkan hartanya itu milik yang menang, itu hukum masyarakat saat itu. Oleh syariat Islam diatur harta dalam peperangan itu yang dinamakan dengan ghanimah dan faid. Ghanimah adalah harta masa perang dengan adanya perlawanan. Kalau kaum itu tidak ada perlawanan dan orang-orang yang kalah perang, mereka menjadi umumnya hamba sahaya. Rasulullah SAW di Mekah pada masa Mekah salah satu misinya adalah fakul raqabatin, bebaskanlah hamba saya. Jadi Rasulullah misi awalnya adalah ingin menghapus perbudakan, tetapi tidak bisa sekaligus. Kenapa? Karena saat itu manusia-manusia yang dari hamba saya itu dibutuhkan sebagai alat produksi, sebagai tenaga kerja. Tapi Rasulullah
memberikan semangat kepada para sahabat, kalau kalian ingin mendapatkan surga Allah, maka bebaskanlah hamba saya. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Rasulullah SAW langsung mencontohkannya. Rasulullah tidak senang dengan adanya perbuatan. Rasulullah langsung mencontohkannya dengan mengangkat anak yang asalnya hamba saya, itulah Zaid bin Harithah. Bahkan Rasulullah menyebutnya Zaid bin Muhammad, orang menyebutnya itulah Zaid bin Muhammad. Sebelum turun ayat larangan mengadopsi anak, silahkan dalam Islam kita memelihara anak yatim sama saya, tetapi tidak boleh dinisbahkan kecuali kepada ayah kandungnya. Zaid bin Harithah sampai dewasa ayahnya ingin menebus. Rasulullah menawarkan kepada Zaid bin Harithah, apakah kamu ikut ayahmu, ayah kamu aku ikut saya. Zaid bin Harithah tetap ingin bersama Rasulullah SAW. Bila juga dulu hamba saya dibebaskan oleh. Jadi pada masa Rasulullah mengajak para sahabat untuk membebaskan perbudakan, tapi tidak bisa sekaligus. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sistem masyarakat di mana manusia itu dua manusia mereka hamba saya. Rasulullah mengajak kepada umatnya untuk memerdekakan para hamba saya dan tidak surga. Penyakit yang kedua di masa Rasulullah yang sulit diberantas, bertahap, tidak sekaligus, itulah khamar. Khamar sudah jadi budaya. Kalau tidak minum, tidak keren pada saat itu. Anak-anak mudanya pasti mereka minum khamar. Bagaimana respon syariat pada saat itu? Kita tahu bahwa ayat penghalang khamar itu sampai berapa? Tapi yang pertama-tama Al-Quran mengajak dialog bahwa khamar itu memang ada dua sisi, ada manfaatnya, ada mandorotnya, tetapi mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir fihi ma'ruf menjadi wa manafi'un nas wa ismuhuma akbar min naf'ihi. Ya Rasulullah tidak langsung mengharamkan khamr, tapi berdialog dulu. Memang khamr itu ada manfaatnya, tetapi akibat khamr itu dosanya, mandorotnya itu lebih besar dibandingkan manfaat dari khamr. Lalu Rasulullah melarang meminum khamr di waktu-waktu tertentu, tidak bisa full air, hanya waktu tertentu. Ini kejadian ada salah seorang sahabat sholat ketika membacakan surat Al-Kafirun, ternyata membaca suratnya bolak-balik tidak aman-aman, salah. Ternyata sholat sambil mabuk sebelumnya minum khamr, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu aqrabbus shalah wa antum suhar. Wahai orang beriman, jangan mendekati masjid, jangan kau sholat sedangkan kamu dalam keadaan. Saat itu belum diharamkan sekaligus, tetapi ketika mau ibadah, mau sholat, jangan minum khamr. Baru ketegasan pengharapan khamr itu ketika ada peristiwa di antara sahabat. Ada yang sedang berdoa, awalnya adalah makan bersama pada malam hari, lalu kemudian sedang berdoa. Sedang berdoa itu akhirnya menyebut orang tua, memaki-maki orang tua. Terjadilah perkelahian di antara sahabat, sehingga ada yang terbunuh. Ya. Kenapa? Faktor alkohol terjadi perkelahian sehingga ada yang terbunuh. Sehingga kata Imam As-Syafi'i dalam kitab tafsirnya berbayang, saat itu baru para sahabat sadar bahwa pengaruh alkohol itu sama itu manfaatnya besar, sehingga akhirnya ketika sudah siap para sahabat menerima larangan khamr, maka inilah ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun.
turun ayat ini dengan tegas, akhirnya mereka membawa korban itu dan mereka di tengah jalan dihancurkan semua orang yang di tanah itu, sehingga Madinah itu banjir korban. Baru tegas ketika ada peristiwa pembunuhan karena pengaruh alkohol. Ini sekaligus. Yang ketiga, penyakit masyarakat di Indonesia. Ini di bidang ekonomi, lima. Rasulullah pun sama, tidak langsung mengharamkan 4 kali ayat turun terkait larangan riba. Riba sudah menjadi transaksi yang biasa. Menurut sejarawan, riba itu datang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dulu orang-orang Yahudi kebanyakan seperti profesional perdamai. Mereka dalam Al-Quran disebutkan ada sebagian ahli kitab, apabila kamu mengamanahkan menyimpan sebagian harta kamu, maka dia akan mengembalikan amanah. Tapi ada sebagian ketika kamu menyimpan satu bidang saja, kamu sulit menagihnya kecuali dengan terus-menerusnya. Jadi sudah digambarkan di mana zaman Rasulullah ada orang yang memang dipercaya untuk menyimpan uang. Itulah cikal bakal lembaga ulama. Dan mereka pun orang-orang Yahudi sudah biasa melakukan transaksi riba. Makanya tentang riba pun Al-Quran membahas. Mulai berdialog dulu, diajak berpikir dulu. Wa ma'adukum riba yad'u amalina wala yad'u. Lalu Allah menegaskan yang riba bermusyawarah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ma'akan mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan makanan yang bermakna, sehingga ada para pemikir awal ketika menghubungi malam bahwa malam itu bukanlah ibadah. Kenapa? Karena ilmu malam itu tidak berlipat ganda, mungkin mendatangkan ayat ini. Padahal ayat ini bukan ayat terakhir dari penghalang riba. Ayat terakhir dari penghalang riba adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa jamu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan meninggalkan sisa-sisa riba. Dan kamu hanya mengambil rasul pokoknya saja. Kenapa? Karena kalau berjaga ada tambahan dari setiap pinjaman, maka itu dengan riba. Jadi riba pun prosesnya dialog dulu. Rasulullah tidak bisa sekaligus diajak berpikir. Rasulullah lalu memberikan penjelasan, dan akhirnya ketika terasa bahwa riba itu kenapa diharamkan, karena ada unsur kezaliman. Banyak yang beribu utang, bahkan di Rasulullah banyak yang dijabar hartanya gara-gara punya utang yang berlipat ganda sehingga jatuh miskin. Akhirnya dengan tegas Rasulullah mengajak umat Islam supaya meninggalkan transaksi riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu terjadi. Kamu hanya mengambil pokoknya saja. Jadi riba itu dibatasi, termasuk tidak menyebutkan. Tidak menurut saya di zaman modern ini perbudakan manusia, human trafficking itu masih ada. Pengguna kemarin datang ke ternyata di situ dijual, ada agennya. Jadi yang namanya perbudakan itu, walaupun dunia sudah sepakat menghapus adanya perbudakan, tetapi substansinya masih ada. Bisa jadi pekerja-pekerja kita yang bikin itu Timur Tengah karena tidak skillnya tidak bagus, bisa jadi mereka diperbudak. Banyak kejadian seperti itu. Oleh karena itu, untuk memberantas tindak pidana ini perlu ada kesadaran bersama dan kekuatan bersama, termasuk firm. Sekarang menulis, ya, dari itu menulis bahwa semua jenis narkotik itu sekarang bukan berkurang, tapi berkurang. Termasuk anak-anak sekarang itu kemarin di Indonesia paling teknis sekarang tapi obat. Jadi anak-anak sekarang itu mereka beli obat, dan obatnya itu sebenarnya tidak pas, dan memang beli obat itu untuk sakau. Makanya harus melakukan sesuatu yang merusak akal,
maka itulah hari ini banyak anak-anak muda kita ketika diperiksa mereka banyak menyalahgunakan obat-obat terlarang. Itulah obat zaman sekarang dan tidak bisa diberantas sekaligus. Butuh, makanya orang yang bebas dari narkoba itu tidak bisa sekaligus. Termasuk orang masih nyaman dengan bunga, padahal MUI tahun 2003 sudah mengharapkan secara tegas bahwa bunga operasi itu adalah masuk ibadah dunia. Tidak boleh umat Islam bermuamalah dengan sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Dan sekarang tidak ada alasan darurat. Kenapa? Karena sudah ada lembaga keuangan yang menawarkan sistem pembiayaan yang bebas dari sistem bunga. Ini tidak ada alasan lagi kita bermuamalah dengan bunga. Dan hampir semua lembaga istihad sudah mengharapkan bunga karena sama karakternya dengan ibadah. Dan kita pun sadar bahwa ini sudah jadi budaya, kita sudah nyaman satu abad ini kalau butuh modal untuk pinjaman dengan sistem bunga karena sudah lama kita berlalu. Ketika hijrah ke sistem keuangan syariah merasa berat, bahkan selalu mengkritik bank syariah pun belum tentu syariah, bahkan lebih mahal syariah daripada konvensional. Hati-hati, bukan masalah mahal dan murah, tetapi akan bahwa akan bunga itu sudah disepakati oleh hampir semua ulama, hampir manusia sudah sepakat untuk masuk ibadah ini. Dan kita pun sadar secara sejarah perkembangan Islam 3 penyakit itu tidak bisa sekaligus diberantas. Perbudakan, khamar dengan bentuknya yang dalam sekarang banyak terjadi, termasuk menghindari ribawi itu tidak bisa lepas sekaligus karena itu sudah menjadi budaya kita. Oleh karena itu perjuangan untuk melepaskan 3 penyakit ini harus semua pihak, mulai dari pemimpinnya, aparatnya, masyarakat, karena 3 penyakit ini masih selalu ada. Mudah-mudahan kita selalu menghindari 3 penyakit itu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Jangan memperselipkan bahwa gerakan ekonomi syariah yang bangsa itu salah. Jadi gerakan ekonomi syariah yang sekarang ini dikembangkan oleh negara muslim, bahkan kajian ekonomi syariah itu juga diterima dan diselenggarakan oleh kampus-kampus di barat, bahwa ekonomi syariah itu tidak jadi dengan baik. Memang gerakan ekonomi syariah itu dimulai dari dunia perbankan. Kenapa? Karena dunia perbankan itu adalah motornya ekonomi dunia. Kenapa terjadi gerakan ekonomi syariah? Yang pertama, umat Islam ini mengulangi sejarah kejayaan ekonomi di masa Rasulullah SAW. Para ekonom selalu ketika berbicara tentang ekonomi selalu mengabaikan peran Islam. Pasti starting pointnya ketika bicara ekonomi pasti dari Yunani, lalu loncat ke Adam Smith. Makanya dalam buku ekonomi siapa bakal pasti Adam Smith. Padahal teori ekonomi yang ada dalam karya Adam Smith itu sudah ada tentang teori pasar bersalin, ya, ada di dalam pemikiran konsep ekonomi sebelumnya. Nah, kenapa? Pertanyaannya sekarang banyak gerakan yang besar karena semangat tadi ingin mengulangi kesuksesan umat Islam di dalam ekonomi. Rasulullah SAW kita ketahui secara menjadi manusia beliau lebih banyak berbisnis sebenarnya daripada pedagang. Sabda beliau menulis bahwa sejak usia 7 sampai 12 tahun Rasulullah sudah hidup mandiri. Beliau mengembangkan kambing-kambing untuk Madinah sehingga belum mendapatkan beberapa kilo. Lalu usia 12 tahun, 17 tahun Rasulullah pernah berdagang untuk pamannya. Rasulullah pun akhirnya punya usaha sendiri dan akhirnya Rasulullah mengucapkan diri saya sukses berusaha. Ketika Rasulullah bercerita dengan sekeluarganya
dan kepakirannya. Pada Rasulullah, beliau adalah pedagang yang sukses. Sehingga Profesor Abdul Rahman dari Pakistan menulis sebuah buku, Muhammad SAW. Baru Rasulullah ketika puncak kali Muslim usaha, beliau ingin berubah masyarakat. Usia 37 tahun sebagai Rasulullah selalu kontemplasi ini bagaimana berubah masyarakat. Dan akhirnya Rasulullah menjadi manusia terpilih, Nabi dan Rasulullah terakhir pada usia 40 tahun sampai 3 tahun. Itulah Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan Rasulullah SAW berhasil merubah masyarakat Syria ini masyarakat yang terhormat dan akhirnya menjadi peradaban yang umum dibandingkan Romawi dan Persia. Kenapa? Karena Rasulullah dibimbing dengan wahyu membangun kekuatan. Apa kekuatan itu? Pertama, kekuatan politik, yang kedua kekuatan ekonomi. Orang lupa dalam kisah Sunan Gunung Majah, Rasulullah pernah di Madinah jalan-jalan ingin mengetahui kondisi pasar. Ternyata pasar di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan pasarnya itu tidak saja banyak transaksi dibangun, banyak kecurangan, timbangan dikurangi. Bahkan Rasulullah ketika sedang ke pasar ada tukang kurma, ketika Rasulullah masukkan dananya, kurmanya dicampur, dioplos, kurma kering dan masakan Rasulullah, dan seperti itu harus jujur kalau sebagai pedagang. Nah, ketika melihat pasarnya itu tidak sehat, Rasulullah ingin mengajak pasar kembali, kita bikin pasar tandingan. Jadi untuk mengalahkan kekuatan ekonomi Yahudi, Rasulullah memberikan contoh membangun ekonomi tandingan. Rasulullah bikin pasar sendiri. Akhirnya terjadilah kesepakatan itu kita bikin pasar dengan Rasulullah. Yahudi mengetahuinya, mengganggunya, disabotase. Ada sebuah pabrik yang hendak dijadikan pasar, diganggu oleh Yahudi. Sahabat Rasulullah, orang Yahudi mengambil tadi silakan sampai mereka bosan. Cari mengapa orang akhirnya orang Yahudi pun bosan mengganggu. Akhirnya ada sebuah tempat bekas perkebunan. Rasulullah mudah kita bangun pasar di sini. Kata sahabat Rasulullah itu bekas perkebunan apa? Justru kalau bekas perkebunan kalian ketika jual beli binat, maka Rasulullah memberikan apa? Silahkan kalian berjualan di sini. Tidak ada pungli, tidak ada pajak. Yang kedua, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh ada riba. Silakan Rasulullah membangun pasar yang sehat. Itu untuk menyayangi Yahudi. Rasulullah membagi dengan gerakan yang sama. Mereka menguasai pasar dengan pisang Rasulullah pasar dan pasar tersebut. Itu yang pertama. Kenapa ada permusuhan? Yang kedua, kenapa harus ada persaingan di Indonesia? Kalau dulu pernah itu Islam, al-Bani al-Islam, al-Masrur al-Islam, Masrur al-Islam, Islam ini kok kenapa di Indonesia ini sampai umat sampai ketika Indonesia ditanya kenapa harus ada persaingan, al-Salimah, al-Salimah, al-Salimah? Kata beliau sebagai ahli ekonomi modern, kita tahu mencapai ini orang Pakistan, studinya di Amerika, nasihat ekonomi dari Rasulullah. Ketika ditanya kenapa harus ada persaingan, dia mengatakan selama ekonomi modern ini masih basisnya adalah bunga, sistem bunga, suku bunga, maka kata syariah itu sebagai pilihan. Tetapi sebagai praktek terusan itu bukan hanya label, tapi substansinya kita kawal, kita rawat harus sesuai dengan prinsip itu saja. Silahkan kalian mengambil untung, tapi hubungan itu hubungan dengan cara yang baik. Itulah Malaysia, itulah coba cari untung dengan akal-akal yang besar, cari untung lewat perdagangan luar, itulah global. Carilah untung dengan pernikahan, itulah musyawarah, itulah global. Cari untung dengan jasa, itulah hijab. Jadi intinya lembaga kekuasaan itu adalah lembaga yang menjadi sistem hijab. Nah, kenapa banyak orang yang belum paham, belum pakai mungkin edukasi kurang atau praktek keuangan syariahnya masih dirasakan belum paham saja. Yang jelas perjuangan umat Islam membebaskan umat Islam dari riba, membebaskan umat Islam dari perbudakan, termasuk generasi banyak bebas dari narkotika dan obat itu tidak ada. Ekonomi Islam lahir di tengah ekonomi kapitalis yang sudah melekat. Karena kita sudah nyaman dengan sistem bunga, ketika ditawarkan
mengharamkan riba sama dengan pemelarangan khamr dan menggunakan tidak bisa sekaligus. Termasuk gerakan kayak misalnya tidak bisa sekaligus. Memang market share-nya dan menggunakan jasa keluarga itu sekarang hampir 10%. Masih 10%. Umat Islam menggunakan jasa masih 10% belum optimal. Tapi saya yakin kalau umat Islam ini paham, mereka mendapatkan dan mencoba terus ada keberpihakan, insya Allah ekonomi syariah akan menjadi solusi dan pilihan dalam Islam. Dulu pun orang tidak menyangka riba itu pasti tidak bisa diberangus dulu, tapi Rasulullah pun berhasil memberantas riba menggunakan. Mudah-mudahan pelajaran dari sejarah Rasulullah menjadi spirit buat kita untuk selalu merubah masyarakat kita yang lebih baik. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qul ya wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.